Atau Apa, apa perlu? Apa? Anisa 4 ayat 1. Bentar ya Pak, saya share ya. Oh ya, silakan. Oh, ada juga Kak ininya ya? Dari surat Anisa. Quran surah 4 An-Nisa ayat 1 Pak. Ayat 1. Oke, gimana Pak? Jadi, nah kan kalau saya ketik aja ya, baca ya gitu. Kalau dalam bahasa aslinya itu kan ya robba kullu mulazi kulakum min nafsi wahidati wa khalaqu minha zauzaha. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Sebagaimana yang kita dengarkan ya, bagaimana dia membaca surah An-Nisa ayat pertama ya, Rabbalukumul ladzi. Saya aja susah nyebutnya, bagaimana begitu hancurnya ya. Jadi kelihatan sebenarnya kalau orang yang pernah Islam itu cara nyebut huruf, makhorijul huruf itu bisa kelihatan ya. Ini kalau saya bisa tantang orang ini nggak pernah Islam ya, bohong saja nih. Jadi kelihatan ya cara makhorijul huruf, karena gini, ketika dia membahas kadang tafsir dan sebagainya, apakah dia sadar? Dan dia pasti tidak mengerti bahwa sesungguhnya Al-Quran jangankan salah nyebut huruf ya, makhorijul huruf, tempat keluar huruf, salah baris saja itu sudah merubah arti dia ya. Kalau panjang pendek salah mat ya, yang pendek dipanjangkan itu sudah merubah arti, yang harusnya maknanya tunggal jadi dia musanna ya. Jadi maksudnya adalah Allah satu, tapi karena dia salah baca jadi mat itu jadi dua. Loh, Allah kok jadi dua? Jadi makanya cara baca ini dasar basicnya. Ini kita belum berbicara tentang nahu, sorob dan sebagainya ya. Jadi kalau orang yang cara baca seperti ini hancurnya ya, ini kelihatan bahwa orang ini nggak pernah Islam ya. Saya tantang orang ini nggak pernah Islam, orang ini hanya bohong aja, dia mengaku dia pernah Islam dan sebagainya. Berani nggak dia? Saya tantang dia buktikan siapa nama orang tuanya. Kebetulan saya sama-sama di Medan, kita ketemu, saya boleh kalau dialog sama dia. Ini orang nggak pernah Islam, ini bohong ya. Pertama karena memang hobi baca, jadi suka melihat dan rasa ingin tahu juga besar. Jadi mulanya itu membaca dulu. Jadi wajar kan seorang Islam itu mendalami kitab sucinya ya, dimulai dari tahsin Quran, habis itu ke tahfiz Quran, dan lanjut ke tahwidz Quran. Nah, kita baca, kita kata tahsin Quran, tahfiz Quran, takwidz Quran. Takwidz, dia ini ngomong jadi cara nyebut tahsinnya salah ya, tahfiz Quran, kemudian takwidz ini apa maksudnya? Ini yang saya bingung nih, apa ini, nggak pernah saya dengar ada takwidz Quran. Injil. Nah, jadi loh, berarti ada sumber lain. Nah, gini, jadi ya itu berarti ada sumber yang setara, yang saya anggap pada saat itu adalah setara, karena ini adalah sama-sama kitab suci. Ini sama-sama adalah kitabnya Allah. Ini sama-sama dinafaskan oleh Allah, dikasih oleh Allah. Jadi saya pikir loh, ini perlu dibaca gitu. Walaupun mungkin pada saat itu banyak orang mengatakan Alkitab itu sudah dipalsukan. Nah, muncul rasa ingin tahu saya, oke, kalau Alkitab dipalsukan, tapi saya harus baca dulu. Nah, ibaratnya seperti itu. Nah, akhirnya langsung saya baca ya, kalau memang sih ya, teman yang pada saat itu memberikan juga agak ragu-ragu. Saya baca aja, saya minta tolong, minta nanti
nanti dikiranya gimana gitu ya. Jadi ya saya paham situasi teman kita itu. Jadi nggak apa-apa, saya perlukan belajar. Tidak ada salahnya saya belajar kitab suci yang lain kan. Sama halnya juga teman-teman dari Islam juga tidak salah untuk belajar kitab suci yang lain. Nah, akhirnya saya baca mulai dari Kejadian pasal 1, saya baca di Kejadian pasal 2. Nah, sampai ketemu di Kejadian pasal 3, itu tepatnya di Kejadian 3 ayat 20. Manusia itu, Adam itu memberi nama Hawa kepada istrinya. Wah, saya terkaget. Ya, saya kaget. Wih, ada ya gitu. Kata Hawa rupanya di sini gitu. Di Kejadian 3 ayat 20. Ya, di Ya. Kejadian 3. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya. Iya, Adam ya. Wa yikraha Adam sem isto Hawa dalam bahasa Ibraninya. Nah, ketika saya lihat, saya kaget. Ada Hawa di sini gitu. Jadi ketika jawabannya adalah dari sunnah, saya bilang, ini kitab yang setara. Saya anggap ini, pada saat itu saya menganggap bahwa ini adalah kitab yang setara. Taurat, Injil, dan Quran. Nah, yang 4 ini kalau bisa sejajar itu bergantung tertuju kepada masing-masing umat ya. Jadi dari penjelasan dia sangat jelas dia ini sedang sangat-sangat berbohong ya. Jadi orang ya yang dia ketika dia dalam keadaan ketidaktahuan ya Al-Quran, pasti dia akan merujuk apa yang ada dulu di lingkup itu ya. Jadi kalau Al-Quran berarti yang berkaitan dengan Al-Quran adalah yaitu hadis, artinya yang dia masih lingkup itu ya. Jadi kalau dia tiba-tiba sudah langsung melompat dan dia sudah tahu tentang hal-hal yang kitab-kitab yang lain ya, dia mulai mencari. Sesungguhnya dia memang sudah familiar dengan kitab itu ya. Artinya dia omong kosong bahwa dia bagaimana ketika dia menemukan ayat Quran ya, orang yang pertama kali ingin dia cari itu adalah ketahuan, tahu ya, jadi rasa tahu. Dan kemudian yang namanya menjelaskan itu bukan ke atasnya, jadi yang atas dijelaskan ke bawah. Jadi kalau dia yang ke bawah dijelaskan ke atas ya, itu bohong, itu nggak sesuai, makanya ada turunan ya. Jadi artinya gini, bahkan Al-Quran itu sebenarnya yang misalnya menjadi tanda tanya dia yang tidak dijelaskan ya, misalkan tentang Hawa itu, jadi yang dijelaskan hanya Adam. Adam ini sebenarnya di ayat lain dijelaskan ya, di Al-Baqarah wa'allama Adam al-asma ya. Kemudian kita lihat zaujaha, jadi pasangannya. Jadi nama daripada istri Hawa itu penting, tetapi kenapa sampai tidak dimuat di dalam Al-Quran nama-nama ini? Kiranya bahwa Al-Quran itu nama-nama itu pun yang terselektif, artinya bahwa itu akan dijelaskan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena Rasulullah itu adalah manifestasi Al-Quran yang sesungguhnya. Jadi yang menjadi ganjalan di Al-Quran bahwa pelengkap dari segalanya itu ada di diri Rasulullah SAW. Jadi apa-apa yang kita mengganjal tentang ayat yang kita rasa penjelasannya kurang lengkap, kurang detail, maka kedetailannya itu ada pada diri baginda Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah ini adalah kamus dari Al-Quran yang berjalan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan tidaklah yang terucap dari Rasulullah itu kecuali wahyu yang diwahyukan. Nah, jadi begitu, makanya sahabat, baik dia yang dari Yahudi masuk Islam atau dari kalangan Nasrani masuk Islam, itu apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan mereka di agama sebelum itu sudah ada di detailnya pada diri baginda Rasulullah SAW. Itulah penjelasannya di hadis. Makanya kita ketika apa yang di Al-Quran kita merujuk ke hadis, apa yang
tidak kita dapati penjelasannya, maka merujuk hadis. Hadis itu dimanifestasikan, makanya dia ada tafsir ya. Jadi sahabat-sahabat itu ada yang menggeluti itu bidangnya masing-masing. Ada yang menggeluti masalah Quran, masalah qiraat ya, masalah fikih ya. Seperti Muaz bin Jabal itu di masa Rasulullah hidup pun sudah ada dia menggeluti masalah fikih. Kemudian tafsir seperti Ibnu Abbas ya, kemudian Abdullah bin Mas'ud. Ini yang memang dia khusus menggeluti tafsir. Jadi Rasulullah itu adalah kelengkapan semuanya. Jadi semua sahabat ngambil dari ilmu dia, ilmu tafsir dari Rasulullah, ilmu fikih dari Rasulullah. Nah, jadi bahagian-bahagiannya ini ya yang makanya merujukkan tafsir seluruhnya itu Ibnu Abbas. Nah, jadi seperti itu. Hadis-hadis yang akan datang itu Hudzaifah al-Yamani. Jadi ini Islam ini begitu rapi pendetailan atau skup-skup deskripsi keilmuan ya. Jadi ini orang dia ujuk-ujuk tiba-tiba yang mengganjal dia melompat ke agama lain. Sesungguhnya dia memang sudah familiar dengan agama lain karena dia memang tidak pernah Islam. Iya. Ayat 160 Quran surah 7, Pak. Ya. 7 ayat 160. 160. Iya. Ya, di situ ada ditulis, Mbak. Natayos rotos batan. Ada 12 suku gitu ya. Ada 12 suku. Jadi 12 suku itu berbicara tentang Bani Israel. Nah, saya bertanya, yang 12 suku ini siapa-siapa aja namanya gitu. Nah, kita tidak temukan di Quran nama itu, tapi karena saya sebelumnya sudah baca dan lanjut ketemu sebelum habis kitab Kejadian, kitab Taurat itu, saya ketemu loh, rupanya di sini gitu loh, di dalam Kejadian 49 ayat 28. Di Kejadian 49 ayat 28. Ke-12 suku. Itulah semuanya suku Israel. 12 jumlahnya. Nah, itu di atasnya kan dikasih tahu mulai dari Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda sampai pada Benyamin. Saya kaget ya kan. Nah, kol este sifte Israel senem asar gitu kan. Nah, dalam bahasa Ibrani-nya. Nah, saya ini dia gitu. Jadi ya saya ingin tahu, makin tambah. Akhirnya ya berarti memang ini adalah suatu jalan yang selalu mungkin didoakan ya, ihdinas siratal mustaqim ya, tunjuki kami jalan yang lurus. Ya, saya pikir ini adalah suatu jalan supaya saya mendapat hidayah menurut saya pada waktu itu. Nah, mulai muncullah rasa ingin tahu. Ketahuan orang ini bohong ya. Jadi dia ketika nyebut isnatai asrota itu ya, isnatai asrota natai usro apa dibilang dari natai, bingung saya, nggak bisa saya nirunya. Dan dia ketahuan di sini bohongnya, bahwa dia bilang dia sebagaimana dia sebelumnya sudah baca tentang 12 suku itu, artinya bahwa dia sebelum membaca Al-Quran dia memang sudah familiar dengan Alkitab. Jadi dari sini ya, begitu rapi dia berbohong ya, satu-satu kita teliti ketahuan ya bahwa dia memang bukan pernah Islam, karena dia bilang katanya dia sudah familiar karena dia sebelumnya sudah baca. Jadi dia sebelumnya sudah baca. Nah, jadi baru dia beranjak Al-Quran. Jadi dia bukan Al-Quran dahulu. Artinya bahwa kalau orang Al-Quran dahulu berarti Islam dulu, baru dia murtad kan. Ini tapi dia sudah familiar dengan Alkitab. Berarti dia ini adalah orang yang tidak pernah Islam, kemudian dia mencari justifikasi Alkitab itu dari Al-Quran. Ya. Saya lihat dulu di supremasi paling tingginya di mana. Nah, Quran. Nah, kalau bicara sudah Quran, berarti
harus ada teks yang setara dengan Quran yang bisa menjelaskan bahwa kata Hawa ini muncul. Jadi tidak mungkin sesuatu yang lebih rendah menjelaskan sesuatu yang lebih tinggi. Harus yang lebih tinggi yang bisa menjelaskan sesuatu yang lebih rendah. Itu prinsip yang saya pegang dari dulu. Jadi artinya kitab suci harus bisa menjelaskan kitab suci dirinya sendiri tanpa menggunakan bantuan dari yang lain. Nah, akhirnya saya lihat, saya baca, saya renungkan, dan ketemulah bahwa ternyata ada dua kitab besar, ya saya pikir tiga juga ada, ya, Taurat, Injil, dan Zabur. Tapi saya belum berkenalan dengan Zabur pada saat itu, saya hanya masih berkenalan dengan Taurat pada saat itu. Nah, kalau kita bisa baca mungkin sebentar, ya, di Ali Imran 3, ya, di Ali Imran 3. Bentar ya Pak. Nah, Ali Imran 3. ya, Quran surat 3 Ali Imran ayat 3. Nah, ya, Oke. kan di situ wa anzala Taurata wal Injil. Nah, di situ ada Wa anzalat Taurata wal Injil. Jadi kaku ya, kelihatan kalau orang yang bukan Islam itu, yang tidak pernah Islam itu, ketika membaca itu kaku dia. Ya, dia nggak familiar, baik cara penyebutan itu memang sangat terasa aneh gitu ya. Kemudian dia bilang tadi bahwa yang tinggi menjelaskan yang lebih rendah, ini keliru dia. Justru ya yang tinggi itu dijelaskan dengan yang lebih rendah ya. Jadi dia supremasi baru turunan ya. Kalau seperti undang-undang itu ya, maka ada butir-butirnya yang menjelaskan. Jadi bukan hukum itu terus yang menjelaskan itu yang lebih tinggi, tapi dijelaskan yang bawah, namanya atau singular kah? Nah, itu kita nggak tahu. Itulah salah keunikan dari masing-masing bahasa. Nah, di bahasa Ibrani dan di bahasa Yunani itu sama. Jadi misalnya takrah, kita langsung tahu, oh ini laki-laki nih, ya gitu. Atau yakra, oh ini perempuan gitu. Jadi dari kata kerja itu kita bisa tahu subjeknya siapa. Nah, hal yang sama juga terjadi di dalam bahasa Ibrani. Jadi inilah ya, kalau dia memang didasari ketidaktahuan ya, bahwa dia ini hanya sok-sok tahu ya. Jadi takro itu perempuan ya. Kemudian yakro itu laki-laki, itu balik dia. Dan nyebut takronya pun lucu ya. Jadi sebenarnya kelihatan bahwa dari lisannya orang ini nggak pernah Islam ya. Orang ini dusta dia ya, dan bisa kita uji. Saya tantang dia, benar nggak dia Islam. Ini kalau dari lisannya sangat jelas, dan penjelasannya yang terbalik-balik, ini dia tidak pernah Islam. Oke, demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.